Pemirsa, belusukan dan temu warga menjadi strategi kampanye termasuk bagi 3 paslon, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ya, kegiatan itu pun menjadi ajang para kandidat menyosialisasikan janji-janji memajukan Jakarta, sekaligus upaya untuk menjaring dukungan. Lantas, seberapa efektifkah? Selengkapnya dalam Benang Merah Tebar Janji Peserta Kompetisi. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta berlomba tebar pesona dan janji-janji membenahi metropolitan demi menggait suara pemilih pada 27 November mendatang. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongregun Gunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno yang berurutan mengantongi nomor urut 1, 2, dan 3 itu pun kini giat belusukan keluar masuk perkampungan. Mereka menyapa warga dari dekat, menangkap keluhan-keluhan mereka, lalu memikirkan pemecahannya. Hari itu, Kamis 26 September 2024, Ridwan Kamil mengisi hari kedua kampanye dengan belusukan ke permukiman padat penduduk di kawasan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Saat belusukan itu, RK menyempatkan diri bercengkrama dengan seorang lansia sambil mengutarakan janjinya. Duduk janji dekat saja. Apa ya, anggap aja ini. Mantan ya. Bisa aja. Maju sebagai cagup Jakarta, RK disebut bertekad mewujudkan kota metropolitan yang lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Tekad itu senapas dengan slogan kampanye Ridwan Kamil Suswono, yakni Jakarta Baru, Jakarta Maju. Berkenaan dengan itu, RK juga menyinggung soal program dokter keliling untuk para warga. Ke sini belanja masalah, ternyata masih ada banjir, ada masalah sampah di tanah sengketa tadi. Kemudian penghijauan saya lihat perlu ditingkatkan ya, 3-4 kali lipat. Nanti dari dana RW itulah salah satunya buat penghijauan, buat tukang tamannya ibaratnya ya, yang ngurusin. Sehingga kali 5 tahun pastikanlah RW ini pasti berubah secara fisik, secara sosial, secara ekonomi, karena diberi anggaran dan belanjanya diatur sesuai kebutuhan dari RW tersebut. Pada kesempatan berbeda, pendamping RK atau Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono melaksanakan safari politik ke Gang Said, Kebon Kacang, Tanah Abang pada Kamis 3 Oktober 2024. Suswono dan istri yang tiba di lokasi sekitar pukul 9:40 WIB itu langsung mendapat sambutan hangat sejumlah warga dan pedagang yang menunggunya. Pedagang mengeluhkan anjloknya omset mereka karena sepi pembeli. Ya, yang jelas terutama warga yang di sekitar tadi stasiun ya, Jati Baru ya, mereka ini sejak ada penampungan di atas ini, pedagang-pedagang yang di bawah ini praktis tidak sedikit sekali pengunjungnya ya, diantaranya itu. Di samping memang setelah COVID itu banyak usaha-usaha yang dengan cara online kan, itu juga nampaknya berpengaruh. Seakan tidak mau kalah dengan RK, Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongregun bersama Gunwardana yang mengusung moto Jakartaku Aman, tancap gas menawarkan janji-janjinya di Pasar Serdang, Jakarta Pusat. Di sela-sela belusukan itu, keduanya meluangkan waktu berbincang dengan sejumlah pedagang. Mereka keluhkan adanya biaya yang cukup tinggi yang harus mereka keluarkan sebagai ganti kunci atau apapun namanya. Namun nanti kami akan melihat kenapa sampai harganya sampai mahal, dan kami pastikan kami nanti kalau kami duduk, kami menjabat, hal-hal yang merugikan rakyat itu tidak boleh terjadi sama sekali. Kegiatan belusukan mengisi masa kampanye juga dilakukan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung di sejumlah titik. Jumat 27 September 2024, Pramono Anung yang mengusung jargon Jakarta Menyala
menyambangi warga Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara dan berbincang panjang lebar di sana. Isu banjir yang acap menghantui warga Jakarta memantik perhatian Pramono Anung menjadi solusinya. Apalagi Jakarta Utara disebut sebagai daerah yang kelak rentan tenggelam. Dalam jangka panjang, Giant Sea Wall itu tetap harus dilakukan. Dan itu bukan program baru, bukan program saya ataupun programnya calon gubernur yang ada ini. Ini ada program yang dibuat sejak eranya sebelum Bang Yos. Dan itu memang kebutuhan. Sementara pendamping Pramono Anung Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno memilih cara berbeda kala melakukan belusukan ke Glodok Jakarta Barat pada Ahad 29 September 2024. Saat belusukan itu Rano Karno atau yang biasa disapa Bang Dul mencuri perhatian dengan mencukur rambut di sebuah kios pangkas rambut legendaris di wilayah tersebut. Bang Dul begitu menikmati belusukannya saat berkeliling dengan menumpang becak, termasuk saat bertatap muka dengan warga dan mendengarkan suara mereka. Rano Karno pun mengingatkan kembali keragaman penghuni Jakarta yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan solidaritas. Cara infrastruktur pemerintahan ada misalnya disebut peran FKUB, ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di sini sangat berbaur lah, ada Muslim, ada yang Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Artinya kita ini sudah sejak kecil itu sudah dididik untuk apa ya? Solidaritas itu sudah berjalan. Kegiatan belusukan ditempuh sebagai salah satu cara calon pemimpin mendengar langsung aspirasi masyarakat. Selain itu, belusukan juga dipercaya dapat mendongkrak tingkat keterpilihan paslon memenangi kompetisi. Memang untuk masyarakat Jakarta yang pemilihnya rasional, dibutuhkan tidak sekedar penjelasan program yang rasional, tapi mungkin dibutuhkan juga efek-efek kejut sendiri ya. Dalam artian ketika misalnya memang seolah-olah bersifat gimmick, ada beberapa program yang cukup ear-catchy gitu. Nah, mungkin itu bisa digunakan oleh ketiga pasangan ini. Sejauh ini tingkat elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono masih yang tertinggi, yakni di atas 40%. Menghuni posisi kedua pasangan Pramono Anung Rano Karno di kisaran 30-an% dan mengisi urutan ketiga paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di sekitar 5%.